Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, berjumpa lagi di kelasku online, channel Belajar Tanpa Batas. Kita masih berkutat pada menulis. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagi teman-teman yang masih ingin belajar untuk menulis. Saya tidak menyebut sebagai penulis pemula, tetapi saya lebih suka menyebut sebagai calon penulis atau orang yang punya keinginan untuk menulis. Di video saya yang kedua kemarin, bahwa setelah kita mengetahui praktiknya, setelah kita mengetahui teorinya, selanjutnya adalah ada satu masalah atau ada satu tantangan yang harus Sobat YouTube hadapi, yaitu mau menulis apa. Tentu pertanyaan ini ada di benak Sobat YouTube sebagai seorang yang ingin belajar menulis. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan menulis apa. Oke, kita langsung saja. Apa yang ingin ditulis? Yang pertama adalah tulis yang Anda butuhkan. Teman-teman tentu punya keinginan menulis yang tentu memenuhi kebutuhan dari diri teman-teman. Hal yang paling mudah, misalnya orang menulis karena ingin digunakan sebagai angka kredit misalnya. Berarti di situ teman-teman Sobat YouTube membutuhkan tulisan, membutuhkan buku yang nanti akan digunakan untuk angka kredit. Contoh lagi, tahun 2010 saya terpaksa mengganti buku-buku yang dibelikan oleh sekolah dengan buku yang saya buat sendiri. Tahun 2009 saya masuk sebagai pegawai negeri di salah satu sekolah di Mojokerto. Tahun 2009-2010 tahun pelajarannya, saya masih mengikuti pola-pola yang ada di sana. Saya juga masih menggunakan buku-buku yang sudah ditentukan oleh sekolah. Tetapi perjalanan selama 1 tahun pelajaran, saya melihat bahwa buku yang dibelikan oleh sekolah atau buku yang sudah disediakan oleh sekolah ini tidak memenuhi kriteria apa yang saya ajarkan di kelas. Sehingga berdasarkan analisis saya, akhirnya tahun 2010-2011, tahun pelajaran 2010-2011, saya menghentikan penggunaan, kalau dulu disebut dengan LKS, dan saya berusaha untuk membuat buku itu. Saya cari kurikulumnya, saya cari materi-materi yang berdasarkan kurikulum. Bukan hanya itu, tetapi saya juga menganalisis bagaimana kebutuhan anak-anak, intake anak-anak, maksudnya di sini peserta didik, karena yang tahu adalah guru yang bersangkutan, guru yang mengajar. Tentu kalau misalnya saya ngajar fisika di SMK, belum tentu sama dengan teman-teman yang mengajar di SMK lainnya, walaupun kompetensi keahliannya sama atau jurusannya sama. Karena apa? Karena intake atau masukan atau input peserta didik yang ada di sekolah saya tentu berbeda dengan yang dihadapi oleh teman-teman di sekolah. Nah, inilah kenapa akhirnya saya membuat buku. Waktu itu saya membuat 2 buku IPA. Buku IPA untuk bisnis dan manajemen. Waktu itu masih umum ya, semuanya dapat. Saya membuat kelas 11 dan kelas 12 karena kebetulan saya mengajar kelas itu. Akhirnya saya membuat sendiri. Saya menulis buku karena saya membutuhkan itu. Yang kedua kita akan lihat apa yang harus atau yang ingin teman-teman tulis. Yang pertama adalah tulis yang teman-teman sukai. Tentu teman-teman punya passion atau kesukaan yang tentu berbeda dengan saya. Misal, saya punya teman guru BK, suka puisi, suka membuat cerpen. Saya punya teman guru matematika juga sama, suka membuat cerpen, suka membuat puisi. Nah, termasuk saya juga menyukai bukan puisi dan juga bukan cerpen, tetapi buku-buku yang misalnya
tentang penelitian tindakan kelas, tentang publikasi ilmiah, tentang artikel dan sejenis itu, menjadi jenis itu. Nah, sehingga tulisan-tulisan saya itu tidak jauh dari apa yang saya sukai. Tentu teman-teman bertanya, kok bisa orang matematika suka puisi, orang matematika suka cerpen, orang BK suka sastra dan seterusnya. Itu bukan hal yang aneh. Kenapa? Karena semua orang itu punya passion yang berbeda-beda terhadap sebuah tema apa yang ditulis. Sehingga ketika teman-teman ingin menulis, cobalah refleksi dulu apa yang teman-teman sukai. Menulis puisi kah? Menulis cerpen? Menulis isi dalam arti ya menulis bebas seperti itu, seperti yang saya tulis di blog pribadi saya di kelasku online.id, dan teman-teman bisa mampir ke sana. Nah, itu kesukaan saya. Kalau saya disuruh nulis puisi hanya 1 atau 4 baris begitu, itu butuh waktu yang lama, bahkan bisa 1 minggu tidak selesai. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang saya sukai. Ketika orang melakukan hal yang disukai, maka dia akan enjoy. Dia akan enjoy melakukan itu tanpa paksaan. Bahkan ketika dia menghadapi kesulitan dengan senang hati, dia akan mencari solusi terhadap hambatan-hambatan yang dia hadapi. Yang terakhir, teman-teman, menulis apa? Sangat mudah. Tentu teman-teman di sini punya bacaan-bacaan favorit tentunya. Anak saya tidak bukan duplikasi saya dan istri saya. Anak saya suka sastra, suka cerita, suka cerpen. Bacaannya di rumah itu misalnya buku-bukunya Terelie, ya tentu saya sortir dulu. Ada cerita-cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Dari kecil dia memang suka hal-hal yang berbau cerita. Ya semacam kalau kita bisa sebut sebagai cerpen begitulah, atau buku-buku novel. Sehingga dia mampu menulis hal-hal yang berbau seperti itu. Ketika saya lihat tulisannya di bukunya, dia menceritakan atau membuat cerita, membuat novel atau membuat cerpen, sehingga di situ apa yang dia baca, dia aktualisasikan dengan imajinasinya dia berdasarkan buku yang dia baca. Nah, teman-teman di sini tentu punya hal yang berbeda dengan saya. Buku-buku saya yang ada di rumah, di perpustakaan pribadi saya, tentu berbeda dengan koleksi dari bukunya teman-teman. Saya punya buku tentang PTK misalnya, saya punya 6, punya 5. Saya punya buku-buku tentang bacaan-bacaan, tulisan-tulisan dari Cak Nun misalnya, atau Pri GS, karena itu kesukaan saya. Nah, sehingga tulisan-tulisan saya itu sangat dipengaruhi apa yang saya baca. Nah, sekarang cobalah teman-teman refleksi dengan memejamkan mata begitu. Merenung kembali sebelum menulis apa yang teman-teman butuhkan, apa yang teman-teman sukai, dan apa yang teman-teman baca. Sehingga pada satu titik tertentu nanti teman-teman akan mudah berlatih untuk menulis. Nah, dari sini maka ketika sudah tahu ketiga hal tadi, maka teman-teman tidak malas atau tidak putus asa di dalam berlatih untuk menulis. Itu saja monolog dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like video ini jika teman-teman suka, dan bagi teman-teman yang baru saja berkunjung, silakan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan teman-teman juga bisa share video ini kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.